Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya ini hanya video sebuah cerita aja penyampaian pada para customer yang budiman yang setia menggunakan jasa aplikasi online ojol terutama ya. Di sini saya akan membahas masalah eh, biaya parkir. Dan sebelumnya saya minta maaf. Ini bukan masalah keluhan, bukan masalah berkeluh masalah pekerjaan kami. Sebetulnya ini masalah dilema ya, masalah dilema bagi kami sebagai driver online. Terutama untuk masalah parkir, seperti layanan food, mungkin sama ya, layanan pengantaran paket atau penumpang juga mungkin tidak jauh berbeda. Karena tidak sedikit banyak pengantaran orang kami yang harus, atau yang customer yang mengorder itu pengantarnya di wilayah tempat perkantoran atau gedung-gedungan ya, seperti rumah sakit, apartemen atau hotel ataupun ya banyaklah yang di area itu terdapat beberapa gedung. Jadi maaf sebelumnya bahwa ongkir yang Anda bayarkan itu kan di luar parkir itu. Jadi parkir itu di luar ongkir. Dan jangan kira bahwa ongkir yang Anda bayarkan ke pihak aplikator itu murni 100%. Angkanya itu segitu ke driver. Kami harus berbagi komisi dengan pihak aplikator. Nah, di sini masih banyak kejadian, tapi tidak semua ya bisa dibilang lebih banyak ya. Karena para customer itu kebanyakan ingin orderannya tuh nyampe ke depan ruangannya di gedung A, B, C, D gitu dalam area itu. Bahkan harus naik ke lantai 1, bahkan ada yang ya sampai lantai 10 atau gitu. Dan rata-rata hampir ya semua perkantoran ataupun hotel ataupun apartemen ataupun rumah sakit itu sudah dikuasai atau sudah memakai sistem parkir perusahaan. Dan mau tidak mau ketika masuk area itu ya kami harus membayar parkir. Betul, ada yang bilang bahwa di perusahaan ada yang parkirnya apa 5 menit gratis atau 10 menit gratis. Tapi bayangkan, hitung aja, kalau sekarang kita ngambil tiket masuk ke area itu, kita harus mencari gedung ataupun ya kantornya. Sedangkan di dalam area itu ada beberapa gedung. Udah nyampe gedung, itu mending kalau kita masih bisa parkir di depan gedung itu. Tapi kalau harus parkirnya di area khusus, maka kita harus jalan lagi ke gedungnya. Nah, kita harus naik, masuk lift. Kita kan mengulik juga lumayan beberapa, makan waktu lah begitu. Dan ketika nyampe di atas atau nyampe depan ruangannya, kadang kan tidak semua pas respon. Tidak semua pas respon. Bisa dibilang banyak kan yang slow respon gitu kan, karena mungkin dengan kesibukan atau mungkin masih dalam pekerjaan. Ketika di chat pun kita nggak dibaca-baca, ketika angkat pun itu nggak diangkat, otomatis kita menunggu. Karena yang takut kita kan salah kirim, salah dari yang nerimanya nanti ya cepat tahu yang ngaku gitu kan. Di situ bagi kami kendala tapi tidak masalah. Nah begitu beres kita kan turun ya, makan waktu lagi. Kita mesti ke luar gedung, kita parkiran. Nah yang biasanya yang terjadi masalah adalah ketika kita mau keluar area itu, di pintu loket keluar, hampir rata-rata bahwa untuk loket tiket masuk itu gerbangnya lebih banyak dipakai, bisa tiga loket, 4 loket gitu kan. Sementara untuk keluar emang ada, tapi yang dibuka cuma satu. Entah kenapa bagi perusahaan parkir yang mungkin untuk durasi supaya ya waktunya nambah atau gimana, waktunya makan waktu ya, karena pasti ngantri. Kalau apalagi jam-jam sibuk, jam keluar masuk gitu kan, pasti ngantri dengan satu tiket panjang itu kan makan waktu. Nah di sini masalahnya apakah cukup 5 menit, apakah cukup 10 menit kan belum tentu. Jadi masalah perparkiran masalah dilema ya. Tolonglah untuk customer, jikalau emang menginginkan nyampe ke depan gedung, nyampe di depan ruangan Anda, ya tolong dimengerti masalah parkirnya, karena parkir ya di luar ongkirnya itu luar parkir beda lagi gitu kan. Dan kalau emang tidak mau bayar parkir ya nggak mau pengertiannya, mau nunggu depan gedung ya depan gedung pun jangan sampai harus kami sebagai driver menunggu dulu Anda turun. Ketika jalan sama-sama jalan, jadi ketika nyampe Anda sudah ada, atau ya
paksa nunggu di luar area itu. Dan kami sebagai rapper ataupun ya saya lah gitu kan, nggak berani gitu kan, bukan nggak berani, kita risiko kalau kita parkir di luar area itu, kita masuk ke area itu jalan kaki, ya risikonya hilang kendaraan kami, dan kendaraan kami itu kan satu-satunya sebagai kaki itu kami bekerja. Jadi ya tolong kerjasamanya gitu kan. Dan kebanyakan ya tidak mau tahu soal parkir, padahal ya itu kan bukan tanggungan kami. Dan kalau mas tanggungan kami ya dengan ongkir yang nggak seberapa gitu kan, bukan kami munafik atau bukan kami ya eh, mengeluh dengan itu, ya emang segitu adanya. Karena untuk saat ini, ekonomi saat ini kan sudah tidak sebanding untuk masukan dengan pengeluaran. Kami harus potong lagi dengan biaya parkir. Karena Anda sendiri kan yang menginginkannya untuk apa, nyampe di depan ruangan Anda. Jadi tempat mana sekarang gitu kan? Jarang sih customer yang menanyakan, walaupun ordernya itu resto ataupun apalah gitu lainnya, ada yang di dalam mall atau dalam apa, sedangkan kami untuk pick up aja kan masuk area itu mesti bayar parkir. Tapi kan jarang yang menanyakan, Pak, pada parkirnya berapa tadi? Jarang terjadi. Ada sih, ada. Terima kasih buat yang sudah mengerti untuk masalah parkirnya. Dan kebanyakan sih jarang menanyakan tadi parkirnya berapa, apalagi dengan nanti pas ke tempat pengantaran kami harus kenal lagi biaya parkir. Nah, memang masalah parkir ini dilema. Kadang ada yang mungkin terasa terpaksa untuk memberikan uang parkir, tapi dengan akhirnya setelah repair order memberikan penilaian buruk, bahkan bisa bintang 1, 2, 3, dan di email dengan komen yang bisa disebut ya di luar inilah apa, enggak ini. Karena ya komennya misalkan minta uang tambahan. Maaf, harus bisa membedakan antara uang tambahan dengan uang parkir. Karena uang tambahan itu beda lagi. Kalau misalkan uang tambahan misalkan, maaf ini nih, ongkosnya segini, minta tambahan dong. Nah itu baru minta tambahan. Ini kan parkir di luar ongkir di luar parkir gitu kan. Nah, mohon pengertiannya untuk customer, karena driver saat ini hanya mengandalkan dari cuman ongkir aja pendapatannya per hari. Mungkin kalau ordernya lagi ramai, banyak order yang mungkin kami sedikit ini, tapi kalau ya kita lagi sepi. Tapi bukan mengeluh dengan pekerjaan ini ya. Bagi kami yang sudah tidak bisa bekerja lagi di perusahaan, apakah dengan faktor usia, faktor dengan keadaan, faktor dengan fisik, ya mau tidak mau, inilah pekerjaan kami. Dan tolong juga untuk customer, untuk masalah penilaian, tolong dipikirkan dulu sebelum menilai atau memberikan penilaian, berkomentar, apa yang akan terjadi setelah Anda memberikan komentar apa, misalkan komentar buruk terhadap driver. Kami boleh, silakan mau dinilai apa, tapi ya tolong komentar penilaian itu yang sesuai fakta, yang sesuai sebenarnya, jangan mengada-ngada, bahkan bisa menjadi tuduhan gitu kan. Karena misalkan ada sedikit pembicaraan atau apa, akhirnya dengan komen, misalkan drivernya berbicara tidak sopan ataupun apa yang tidak sesuai dengan fakta aslinya lah gitu. Kalau puas ya puas, dan tidak puas tidak puas. Dan tidak sedikit juga yang berkomentar salah komen. Ada masalah misalkan kalau food aja, misalkan ada masalah dengan pesanan makanannya, misalkan terlalu asin atau apa, atau rasanya gimana, kadang driver yang dinilai bintang 1 misalkan dengan komen. Sebenarnya komen tidak nyambung, karena apa ya, ke resto kan, di situ kan ada 2 pilihan, apa penilaian buat resto, apa buat penilaian driver. Jangan salah gitu kan. Berikanlah komentar yang bijak, yang bisa membangun atau memperbaiki pihak driver. Dan kalau masalah makanan atau masalah orderan itu kan, karena kami di resto si kemasannya kan udah disegel untuk segel, kami tidak bisa membuka, dan kami hanya bisa memastikan ini orderannya udah sesuai, udah semua, biar tahu oke. Dan pihak resto pun sebetulnya sangat terbuka lah, sangat merespon apabila ada komplain dari customer, misalkan masalah makanan atau masalah ada kekurangan apa. Jadi jangan menjudge bahwa itu adalah kesalahan driver, padahal driver tugasnya cuma mengambil orderan, lalu menjemput orderan, dan mengantarkannya ke tempat tujuan. Bukan kami yang memasak, bukan kami yang membuat orderan itu, hanya pihak resto yang memasak. Jadi komennya ya tolonglah agak nyambung. Jadi begitu. Terima kasih. Mungkin ini hanya mengingatkan saja kepada customer ataupun pelanggan yang baik bahwa masalah parkir ini sebetulnya masalah dilema ya. Masalah dilema itu karena kalau dapat menagihkan ya disangkanya ya tolong pengertiannya. Kalau Anda emang ingin nyampe ke depan Anda ya tolong dipikirkan juga. Nggak mungkin kan itu misalkan menjadi tanggungan driver, sedangkan
mungkin aja kan driver udah minim, kalau bilang minim ya jauh lah dengan kebutuhan sekarang, dengan kalau hitungan dengan bahan bakar aja udah berapa, tapi ya kita mau apa lagi, sudah kita kerjakan apa yang bisa kerjakan ya kami kerjakan, sudah tidak ada apa, jadi sudah tidak bisa memilih gitu kan. Nah, di sini mohon pengertiannya dari pihak customer bahwa ya jangan dianggap sepele gitu kan. Begitu, terima kasih, ini hanya sekedar penyampaian saja supaya kedepannya tidak ada salah paham, jangan sampai disebutkan bahwa driver minta uang lebih, driver minta uang tambahan gitu kan, berbeda konteks gitu kan. Yang bicarakan hanya masalah parkir gitu. Dan tolong kalau misalkan order ya jangan slow respon, pas respon gitu. Terima kasih, semoga sehat selalu para customer, para pelanggan aplikasi online, dan masih tetap menggunakan jasa kami. Terima kasih, semoga sehat, dan tolong saling pengertiannya. Terima kasih.